Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Iyo Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Iyo Irwan kembali akan memberikan tutorial mengenai pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN. Nah, sebelumnya Iyo Irwan sudah mengupload beberapa video berkaitan dengan pemutakhiran data mandiri. Teman-teman bisa klik playlist dari channel Iyo Irwan ini, atau teman-teman bisa klik bagian deskripsi video ini. Akan ada beberapa link untuk video-video pemutakhiran data mandiri. Nah, pada video kali ini Iyo Irwan akan membahas bagaimana cara mengisi riwayat jabatan. Nah, untuk mengisi riwayat jabatan, teman-teman silahkan siapkan dokumen scan bentuk PDF, yaitu SK jabatan terakhir. Nah, misalkan guru pertama, guru muda, guru madya, nah seperti itu. Jadi teman-teman silahkan siapkan SK jabatan terakhir. Nanti kita hanya mengedit atau merubah satu jabatan yang terakhir, kita teliti apakah sudah sesuai atau belum. Dan pastikan teman-teman nanti dalam mengisi data ini dengan hati-hati dan teliti, karena hanya bisa dilakukan satu kali. Jika sudah dikirim, maka tidak bisa diedit lagi. Baik teman-teman, mari kita mulai untuk tutorialnya mengisi riwayat jabatan. Kita buka aplikasi My SAPK versi web. Di sini progres saya sebenarnya baru 5 dari 12. Kemudian untuk mengisi riwayat jabatan, kita klik lengkapi data mandiri. Nah, di sini kita lihat di bagian ini ada riwayat jabatan belum selesai, masih merah. Kita klik. Kemudian di sini jika SK jabatan kita belum sesuai, jadi di sini belum ada, SK jabatan kita belum ada di sini, maka kita perlu tambah baru. Namun, jika di sini sudah ada, SK jabatan kita sudah ada di sini, maka kita cukup mengedit data. Nah, karena di sini SK jabatan terakhir saya adalah guru muda, sehingga di sini sudah ada, maka saya akan memberikan tutorial untuk edit data, bukan tambah baru. Karena saya kalau tambah baru jelas tidak punya data baru. Di sini akan saya edit saja, karena di sini sudah ada. Nah, kita klik titik 3 ini, kemudian kita pilih ubah data. Nah, setelah itu teman-teman, kita lihat di sini ada jenis jabatan, ada instansi, satuan kerja, UNOR, kemudian guru muda, di sini TMT jabatan, TMT pelantikan, nomor surat keputusan, kemudian tanggal surat keputusan. Nah, di sini untuk jabatan fungsional tertentu, kalau guru sudah cocok, ini tidak usah diganti kalau guru. Untuk yang lainnya silahkan sesuaikan dengan jabatannya. Instansi tidak bisa diedit, satuan kerja tidak bisa diedit, UNOR sesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Saya di SD Negeri 1 Ngelo, ini sudah benar. Kemudian jabatan fungsional terakhir saya, guru muda, benar. TMT jabatannya benar di sini, 9 September 2018. TMT pelantikan, seingat saya dulu, saya ketika menerima SK jabatan guru muda ini tidak dilantik, jadi tidak ada TMT pelantikan. Bagi teman-teman yang ketika menerima SK jabatan itu dilantik, maka silahkan isi tanggal pelantikannya di sini. Jika saat menerima tidak dilantik, maka ini bisa diabaikan. Kemudian nomor surat keputusannya kita cek saja dengan SK jabatan kita. Nah, di sini ini kalau punya saya ini keliru, maka saya edit. Nah, itu saya edit. Kemudian tanggalnya ini adalah tanggal 30 Agustus.
Nah, 30 Agustus ini September. Berarti kita geser bulannya. Nah, berarti betul, bukan hari Minggu. Nah, silahkan untuk teliti dalam mengisi data ini. Karena nanti ketika kita sudah kirim, maka tidak bisa diedit lagi. Nah, ini sudah saya klik, sudah saya isi, maka saya klik lanjutkan. Nah, di sini ada dua dokumen yang harus kita upload. Yang pertama adalah upload file dokumen SK jabatan, dan yang kedua adalah upload file dokumen surat pelantikan. Nah, untuk yang dokumen kedua ini sifatnya opsional, artinya boleh diisi, boleh tidak. Mengapa? Ada yang ketika menerima SK jabatan dilantik, ada yang menerima SK jabatan tidak dilantik. Seperti saya tidak dilantik, maka saya tidak punya dokumen surat pelantikan. Maka saya hanya mengupload file dokumen SK jabatan. Saya klik ini. Kemudian kita cari di mana SK jabatan fungsional kita yang terakhir. Ini, kemudian kita klik open. Nah, sudah centang, artinya sudah berhasil. Kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa lihat kembali hasilnya, perubahan kita. Kalau sudah sesuai, kita tidak perlu ubah. Kalau belum sesuai, kita klik ubah. Nah, ini sudah sesuai, saya biarkan. Di sini dokumen pendukungnya. Kemudian kita klik di sini, kita centang. Saya menyatakan bahwa data yang saya input benar. Kemudian terakhir ini kita klik kirim. Nah, kita bisa kembali ke daftar riwayat atau kita bisa lihat histori pengajuan. Apakah pengajuan kita sudah masuk atau belum? Kita coba lihat histori pengajuan. Kita klik. Nah, di sini masuk mengusulkan perubahan riwayat jabatan. Kita lihat di bagian pemutakhiran data mandiri, riwayat jabatan berubah menjadi hijau. Jadi, demikian cara untuk mengisi riwayat jabatan pada aplikasi MySAPK BKN. Semoga yang Iyo Irwan sampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.